Halo sahabat Kompas, senang sekali kalau hari ini kita jumpa lagi di obrolan Kak, obrolan penuh makna. Dengan saya Terence Paller. Dengan saya Mahansa Sinulinga, Mbak Terence. Yes, Mas Aca, seperti biasa obrolan Kak itu pasti kehadiran sahabat-sahabat Kompas yang pasti akan memberikan sesuatu yang penuh makna di obrolan kita hari ini. Ngobrol santai tapi harus bermakna. Harus. Oke, siapa tamunya? Obrolannya pasti seputar ya yang sering kita lihat ya, warawiri di layar kaca. hari ini kita ajak ke sini dan menjadi narasumber. Siap. Halo Mbak Indah, Mas Adri. Halo. Ini obrolan Kak jadinya Kak Adri sama Kak Indah nggak ya? Kak Adri, Kak Indah, Kompas, kawan, pokoknya bebas. Halo. Aduh senang banget bisa diundang ke sini, ngobrol-ngobrol ya kan. Ini udah lama banget nih saya nggak menyambangi ke Palmerah Selatan ya? Betul, Palmerah Selatan. Ya. Kawan lama saya ini. Apa kabar? Baik Mbak, apa kabar juga? Mbak Indah juga. Baik Mbak. Oke, hari ini pastinya sesuai dengan topiknya. Ya. Kayaknya menarik nih. Karena dari entertainment go to entrepreneur. Wow. Beneran, padahal sedikit tapi nggak ngilang juga kan dari layar kaca sebenarnya kan? Nggak terlalu ngilang sih, cuma memang udah berkurang banyak ya kan. Kalau sekarang kan banyaknya justru dari entrepreneur jadi entertainer ya Mbak. Oh terbalik ya? Kebalik nih. Ayo Mas Aca, kita kulik Mbak Indah dan Mas Adri. Silakan. Iya, Mas Adri dan Atmaja, Mbak Indah Setiani ya dari ininya Lead Media and Events ya. Iya. Lead Media, Lead Events. Oke, mungkin sebelumnya ya, ini kan tadi kan topik kita kan dari entertainment ke entrepreneur gitu ya. Nah mungkin bisa cerita dulu Mas ya, latar belakangnya ya. Mungkin kan ada sahabat Kompas yang mungkin belum terlalu familiar ya. Bisa cerita kegiatan Mas Adri sebelumnya dan sekarang di Lead Media ya. Jadi sebelumnya itu memang saya banyak berkecimpung di dunia entertainment gitu aja. As a host, saya udah kurang lebih sih hampir 15-17 tahun lah. Gitu. Senior. Junior. Jadi hampir 17 tahun, 18 tahun di dunia entertainment. Cuman memang dari awal saya kuliah itu masuknya juga memang beriringan Mas Mbak. Jadi awalnya jadi ada di depan layar, kalau dulu di radio saya jadi penyiar, tapi juga ada di belakang layar gitu loh sebagai tim kreatif, program director dan lain sebagainya sampai ke GM di sebuah radio dan media. Jadi dua-duanya itu dari awal sudah saya geluti loh gitu. Semuanya dihajar. Jadi punya kecenderungan pengen tampil tapi juga pengen ada di belakang meja gitu. Konseptor juga ya. Betul. Nah sampai dengan 2 tahun yang lalu baru saya memutuskan untuk kayaknya mau terjun lebih besar lagi begitu ya untuk berada di dunia kewirausahaan, terutama kewirausahaan di dunia kreatif. Gitu. Digital ya. Digital. Kalau sama Mbak Indah, kalau Indah masih aktif ya. Aku masih aktif di Apa nih, Mbak? tapi agak berkurang juga sih ya, tapi ya kalau ditanya pertama kali berkecimpung di dunia entertainment itu biasalah di zaman aku dulu nih tahun 2000-an kan lagi zaman-zaman jadi ketahuan ya umur ya. Jadi tahun itu tuh lagi zaman-zamannya pemilihan model lah, cover girl kayak gitu-gitu kan, majalah tuh lagi hits-hitsnya, terus orang tua tiba-tiba masukin ke situ, aku yang kayak nggak ada bayangan dunia ini kayak apa, nggak taunya keluar juara kan. Di situ mulai tuh muncullah berbagai macam kesempatan, dari mulai main sinetron lah, main film lah, main model iklan, tapi ternyata cocoknya di presenter. Jadi kayak jalannya di presenter, rezekinya di presenter, sampai akhirnya ketemu Mas Adri. Jadi 10 tahun, ya kalau dihitung masih junior lah ya. Kayaknya nggak nyampe 10 tahun juga. Pokoknya akhirnya ketemu Mas Adri dan satu program. Gitu. Terus ngobrol-ngobrol cocok, terus kita punya tujuan yang sama. Akhirnya bikinlah ini Lead Media. Gitu. Akhirnya jadi entrepreneur. Bertemannya awalnya ketemunya juga di dunia entertain juga. Di dunia perhosan juga. Berarti ada shifting roles ya. Dari konteksnya tadi ya entertainment ke entrepreneur ya. Itu ada perubahan cara berpikir atau aktivitas gitu nggak sih? Atau sebenarnya itu sama aja? Sebenarnya sih kalau serunya sama ya. Di sini kita sama-sama ketemu orang baru, dapat ilmu baru, networking juga
jadi lebih luas ya kalau di dunia entertain kan, ngumpulin networking sebanyak-banyaknya. Terus dituntut untuk selalu kreatif gitu kan. Cuma mungkin setelah jadi entrepreneur nambah lagi nih, tanggung jawabnya nambah, berani ngambil resiko, udah gitu juga dituntut kreatifnya lebih-lebih lagi, harus selalu update kan sama sesuatu yang baru sekarang. Apalagi kan kita di dunia digital deketnya sama anak-anak Gen Z kan. Di situ tuh kita harus jadi wadahnya anak-anak Gen Z untuk menyalurkan berbagai macam kreativitas. Itu aja sih tantangannya. Tapi serunya sama ya, so far ya. Jadi kebetulan tuh kita tuh berdua tuh sama. Jadi di bidangnya ada si media sama kreatif dan juga ada F&B sih sebenarnya. Sama juga sama Indah. Tapi basically shiftingnya itu nggak, kalau shifting secara fieldnya mungkin nggak begitu terlalu berasa ya Mbak, karena kita ada di media juga, cuman masuk ke dunia media. Kalau F&B mungkin ada sedikit perubahan ya Mbak. F&B yang berasa mungkin shiftingnya ini justru lebih ke audiensnya. Karena kita biasa di dunia TV gitu ya, dengan segala do's and don'ts-nya, dengan segala segmennya dan sebagainya, tiba-tiba kita harus masuk ke platform digital yang which is mungkin agak sedikit berbeda. Itu justru yang memperkaya kita sendiri justru. Itu sebenarnya shifting, dan gimana caranya kita juga bisa shifting untuk tahu sebenarnya marketnya di digital tuh siapa gitu. Betul, itu sih. Tantangannya lebih luas kali ya. Sebenarnya berarti kalau shifting ke dunia digital berarti konteksnya the whole activities-nya semua menggunakan medium digital, atau sebenarnya ada bisnis-bisnis lainnya? Nah, kalau bisnisnya itu untuk kreatif di media itu kita pilih memang dari awal bikin lead media ini semua platformnya digital gitu. Saya dan Indah ngerasa bahwa aduh Kompas kayaknya sendiri ya untuk ngasih informasi-informasi yang positif gitu ya. Karena sendirian dong. Basically karena kita ngerasa bahwa gini loh Mbak, kalau kita ngerasa kenapa munculnya lead media ini, kita jump ke situ aja ya Kak ya. Jadi kita ngerasa kayak anak-anak muda sekarang kok banyak terpapar konten-konten yang menurut kami secara bobot dan muatan kayaknya kurang positif gitu loh. Tapi hal ini justru yang membuat orang tuh banyak menonton digital karena sesuatu yang justru nggak populer begitu ya kan. Nah, daripada saya ngobrol sama Indah, dan kebetulan saya juga banyak merenung diri gitu ya Mbak, setelah belas tahun itu kontemplasi ya. Saya ngerasa kayak, aduh kayaknya daripada komentarin terus gitu ya, daripada gerah terus. Aduh ngapain sih itu joget-joget doang, atau ngapain daripada komen terus. Itu kayaknya informasinya kok nggak bener. Iya, kayaknya kita harus doing something lah. Jadi kita ngerasa kayak kita nggak, awalnya justru nggak ngerasa bahwa endingnya atau goalsnya, aimnya tuh ke financial, tapi ngerasa bahwa kita bisa melakukan tindakan nyata untuk bisa mengimbangi konten-konten yang kita anggap dampaknya kurang positif daripada ngomel doang ya Mas. Jadi udah deh, kita bikin sesuatu. Platform yang paling mudah adalah digital tadi begitu kan, karena kita juga bukan konglomerat ya Mbak, nggak bisa beli TV. Jadi ya itu, kita pilih itu. Akhirnya terbentuklah lead media. Jadi lead media itu sebenarnya bahasa Indonesianya, kalau bahasa Inggrisnya kan adalah ya bisa dibilang ada yang bilang itu keren, ada yang bilang lead juga adalah hub dan lain sebagainya. Tapi kalau diplesetkan di Indonesia kan lead itu lebih ke literasi. Jadi kita angkat konten-konten yang memberikan literasi, memberikan wawasan kepada penontonnya. Jadi gitu. Jadi kontennya kita sebenarnya banyak sih Mas, Mbak. Jadi nggak cuma ngomongin sosial politik, tapi ada budaya, ada olahraga, ada film, mental health, semua yang kita angkat, tapi dari konteks add value-nya adalah ngasih literasi, ngasih wawasan, ngasih pengetahuan gitu. Kita kemas aja, cuman gaya anak sekarang. Betul. Ini berarti challenge-nya lebih ke kontennya ya Mas? Maksudnya kalau bicara digital kan platformnya banyak banget tuh, dan kayaknya ada aja yang baru gitu ya. Ya, dan yang populer tuh kan kayaknya silih berganti itu ya. Betul. Nah, ini ada ini nggak sih, berarti kayak berasa ada tantangan untuk mempelajari platform baru, atau gimana sih biasanya kalau kayak gitu Mas? Ya, pasti pada saat kita terjun ke situ awalnya memang iseng tuh, kita bikin di rumah saya, di ruang tamu gitu ya. Tapi ternyata feedbacknya lumayan nih gitu loh. Ya kalau di platform yang satu bisa FYP, di platform yang satunya lagi bisa viewersnya lumayan, udah sekitar 1.000, 2.000, 3.000 nonton, banyak di share gitu loh. Tapi ya at the end kita mencoba juga untuk cari tahu nih sebenarnya masing-masing platform ini kan punya algoritma yang berbeda-beda gitu ya. Karakternya berbeda-beda. Tapi gimana caranya nyampein sesuatu yang sebenarnya nggak populer, kita create dengan cara yang sekarang. Jadi kita dengan bahasa yang lugas,
jelas, tidak terlalu jelimet. Terus kita konteksnya juga kontennya juga kita bikin ada grafis-grafis yang ada grafis. pop up cukup anak muda dan lain sebagainya. Kita coba ke situ gitu. Dan yang paling pasti adalah kita mempekerjakan teman-teman Gen Z, jadi supaya relate gitu loh, karena kan kami berdua mungkin menurut kami keren, belum tentu ya menurut jadi kan ada audiensnya milenial sama Gen Z nih. Ada gap ini, kita saling sharing ide gitu kan, apa sih yang lagi hype sekarang, pokoknya kita dituntut untuk terus update gitu ya. Nah, di situ barulah lahir konten-konten yang kita mengharapkan ini meliterasi anak-anak muda gitu kan. Range umurnya dari kita tuh 18 sampai 35 tahun. Oh, target audiensnya. Target audiensnya. Kita sebenarnya nggak berharap dari awal tuh nggak berharap banyak sih Mas, Mbak. Jadi kayak idealismenya meskipun ada 100 orang tapi mereka merasakan impact-nya, buat kami tuh jauh lebih punya kepuasan tersendiri gitu daripada noble sekali. Kita harus nge-ads gitu. Betul. Biar organik aja gitu ya. Biar aja berjalan dengan apa adanya, organik aja. Iya, nah karena abis itu kita ngerasa bahwa gerakan ini kok, artinya nih media ini kok udah cukup agak diterima lah ya, meskipun tidak sebesar media-media lain yang mungkin lebih mainstream gitu ya. Cuma ngerasa akhirnya kita coba lagi deh, kita harus lebih dekat dengan penonton kita. Makanya kita bikin O2O akhirnya. O2O. Jadi dari online to offline. Karena kita ngerasa tetap nih pasca si COVID dan lain sebagainya, orang tuh sekarang kan mulai ada berasa meet up tuh mandatory ya. Makanya ada beberapa, kita lahirlah si Lead Event ini untuk memfasilitasi konten-konten kami yang di digital platform lebih dekat lagi dengan anak-anak muda ini gitu loh. Gitu. Mas Adri kan sebagai CEO dari Lead, Mbak Indah juga sebagai CMO-nya, benar kan ya Mbak ya? Oke. Ini pasti kan ya udah banyak beberapa klien atau upcoming eventnya apa nih yang dalam waktu dekat nih? Itu dia nih, bentar lagi banget. Asik, pasti udah mulai 17 sampai 19 dari sekarang ya. Berarti 2 minggu lagi ya. Kita dalam waktu dekat ini akan mengadakan Festival Akbar Pemberdayaan Perempuan ya. Waduh. Namanya Renjana Cita Sri Kandi. Renjana Cita Sri Kandi. Jadi ini adalah sebuah festival yang diinisiasikan oleh Lead Media sebagai penyelenggara, dan dalam perjalanannya kita bertemu dengan Pertamina yang ternyata kita sama-sama punya tujuan yang sama dalam menyuarakan apa yang kita harapkan dalam sebuah event ini. Dan kenapa dibilang festival ini adalah Festival Akbar? Karena selama 3 hari berturut-turut kita akan mengumpulkan, menampilkan talenta para perempuan Indonesia nih kan. Jadi ada 3 nih, kita bagi 3. Ada Karsa, ada Kriya, ada Karya. Gitu. Jadi 3 hari di Pulau 1 dan The Dome Senayan Park gitu. Waduh. Kita kumpulin semua di situ, seru-seruan. Itulah event yang dalam waktu dekat. Karya, Karsa, dan Kriya dan Karya. Aduh. Iya. Tapi sebelumnya pengen tahu, kenapa yang dipilih pemberdayaan perempuan? Ada alasan tersendiri? Bapak gimana? Coba nih, dari sisi cowok nih. Jadi gini, yang pertama sebenarnya ini bukan event pertama kita. Event pertama kita ada Future Leaders. Jadi Future Leaders itu kita juga tahu dari platform kita digital. Akhirnya kita masuk ke kota-kota di Jawa Barat. Kita pertamanya di Jawa Barat dulu, masuk ke Cirebon dan sebagainya. Kalau Future Leaders itu justru bagaimana anak-anak muda ini kita kasih pembekalan lengkap A to Z lah ya, dari mulai personal branding, public speaking, leadership, sama entrepreneurship gitu. Jadi kita langsung masuk offline ke mereka. Jadi gimana anak-anak muda ini bisa diberdayakan lah ya. Di grooming juga ya. Di grooming. Jadi lewat pembicara-pembicara yang cukup udah bisa punya kapabilitas yang cukup baik gitu untuk bisa sharing sama teman-teman atau anak-anak muda. Nah, itu yang pertama, dan itu juga bakal menjadi rangkaian event kami begitu tiap tahunnya, kebetulan sama Kominfo pada saat itu. Nah sekarang kita juga ngerasa bahwa ternyata pada saat kita bikin event yang pertama, Mbak, kita ngerasa bahwa yang menjadi tulang punggung sebenarnya Indonesia ini selain anak muda, justru perempuan dong. Karena pendidikan pertama di rumah itu perempuan. Dong buat kita. Saya ngerasa kayak satu ada hal yang menarik nih, Mbak. Yang pertama adalah bahwa perempuan itu kan menjadi media untuk memberikan edukasi pertama di rumah tangga di rumah. Itu yang pertama.
Tapi sekaligus tantangannya di Indonesia, justru perempuan-perempuan quote unquote ibu-ibu rumah tangga ini juga yang paling riskan nih ngomongin masalah digital konten dan lain sebagainya begitu. Iya sih. Ya, kayak maksudnya saya beberapa teman-teman saya gitu ya, kadang-kadang suka nge-WhatsApp blast tapi nggak tahu tuh sebenarnya kontennya apa, bener apa enggak gitu. Dari situ saya ngerasa dari event pertama, ini kita harus mulai dari basic, dari tulang punggungnya Indonesia nih menurut saya selain anak muda, yaitu perempuan gitu. Dan memang saya juga punya pengalaman cukup banyak bekerja sama dengan perempuan, seperti Mbak tahu lah, saya pernah sama seseorang perempuan anak muda Indonesia begitu ya. Terus saya juga punya kakak yang cukup struggling di dunia entrepreneurship, terus ketemu Indah dan lain sebagainya, dan ibu saya dan lain sebagainya. Saya ngerasa kayaknya perlu perempuan ini kita highlight. Bukan berarti perempuan Indonesia belum diberdayakan, tapi justru meningkatkan pemberdayaannya. Karena buat kami tagline-nya adalah energizing you, elevating each other. Jadi energizing you itu perempuan itu harus tetap punya komitmen untuk tetap mengenergize diri sendiri untuk menaikkan kompetensinya sendiri. Nah itu kita berkomitmen Lead Media ini untuk bisa memfasilitasi semaksimal mungkin semampu kami untuk bisa mengenergize perempuan-perempuan Indonesia. Kalau sudah terenergize secara kompetensi pribadi, ya harusnya kan bisa lebih besar lagi kalau mereka ini berkolaborasi, menaikkan satu sama lain, elevating each other. Jadi saling mendukung, akhirnya punyalah bahwa kita tuh perempuan Indonesia yang punya daya saing yang unggul di global, berdaya dengan karakter yang jelas, karakter Indonesia, dan yang paling penting adalah inklusif lah ya, gitu. Karena tidak memandang siapa gitu, perempuan yang mana. Di sini kita harapkan juga di acara ini saling mendukung, juga saling menginspirasi, dan juga kita sama-sama menggapai cita-cita bersama nih dari 3 sesi ini nih, dari Karsa, Kria, dan juga Karya ini. Itu lebih kemana? Apa namanya nanti persisnya kegiatan-kegiatannya? Apakah sharing session aja atau mungkin ada kegiatan-kegiatan lain? Betul. Nah itu dia dari 3 hari ini kan kita bikin 3 sesi ya. Karsa ini nanti ada olah tubuh, ada olahraga bareng-bareng, ada juga gelar bicara. Nanti kita dengar sharing pengalaman wanita-wanita inspiratif. Di situ ada Mbak Najwa Shihab, ada juga Maudy Ayunda, terus Dr. Resha, dan masih banyak lah ya, ada CEO wanita yang hebat yang bisa sharing pengalaman dan juga bisa bikin kita termotivasi. Dan juga di situ ada Mario Joco juga. Mario Joco juga kita undang, karena seperti kita tahu lah ya, Mario Joco ini kan dapat LDP di luar, alih-alih bukan bekerja di multinational company atau mungkin justru ada di luar negeri untuk bekerja, tapi dia sekarang dedikasi menjadi salah satu lurah di Papua begitu. Kita juga pengen kasih inspirasi untuk itu, dan juga sebenarnya nggak kita karena ini sifatnya inklusif gitu ya, artinya bukan hanya perempuan-perempuan yang well known yang kita sudah tahu kasih inspirasi, tapi perempuan-perempuan lain yang punya gerakan-gerakan positif begitu ya dalam sebuah komunitas, itu kita tampilkan juga dalam si talk show. Kita namakan gelar bicara lah, karena kita pengen mencoba mengindonesiakan gitu ya. Makanya ada gelar bicara olah tubuh. Sama seperti Kompas lah. Ya betul. Saya sebenarnya ngefans banget sama Kompas nih. Cocok ya, sama-samain. Satu frekuensi nih. Jadi kita memberikan tempat baik perempuan-perempuan yang memang sudah tereksploit, sudah terkenal begitu. Sudah terkenal, sudah senior lah. Betul, dan perempuan-perempuan yang punya jiwa yang sama, tapi mungkin belum diketahui secara umum, kita pengen tampilkan mereka juga. Digali lagi bakatnya lewat gelar wicara. Ada juga olah rupa. Jadi mungkin kan perempuan-perempuan kan banyak nih yang pengen bisa make upan, pengen bisa dandan, tapi nggak tahu gimana caranya. Di situ ada kita undang makeup artist terkenal yang lumayan senior, Bu Miao. Di situ akan ngajarin langsung gimana caranya make up. Jadi kan juga menggali inspirasi, karena saling make up kita akan talk show juga, Mbak. Betul. Awalnya gimana, keterjun-keduanya beauty dan lain sebagainya gitu. Ya, di situ ada. Dan kita lanjut ke Kria. Di Kria kita ada demo masak, ada Bu Rudi. Tahu dong Bu Rudi? Sambelnya ada nggak? Iya, sambelnya ada. Kalau kemarin kan aku cuma dapat pedasnya doang, Mbak. Kalau nggak dapat cara masaknya. Kalau ini kita cari ya, kita cari. 13 tahun cuma pedasnya doang mulutnya, Mbak. Karena kita kulik ya, kita lihat langsung cara si ibu bikinnya. Ada chef juga, Chef Maritka juga ngajarin kita masak nanti. Terus juga sharing, Chef Devina. Terus ada Loka Karya juga, kita belajar tufting, belajar painting. Di situ kan banyak lah ya, kita bisa saling gali informasi, bisa juga diharapkan dari situ kita bisa dapat pembekalan ya, karena Kria kan melalui kerajinan tangan.
Situ diharapkan sepulang acara dari The Dome tuh dapet pembekalan lah yang maksimal. Terus terakhir ada karya. Nah, karya ini ada pertunjukan-pertunjukan, ada seni tari, suara gitu, presentasi mode. Jadi situ digabungin dalam satu. Itu kalau nyanyi-nyanyi gitu kita bisa sambil denger Yura Yunita. Tahu kan? Tahu dong. Ada siapa lagi? Ada Tiara Andini, Nadine, ada Audi. Banyak Gitu. lah. Terus ada presentasi mode juga dari berbagai macam fashion designer. Nah itu. Kayaknya seru banget, Mbak. Seru banget ya, kayak kita harus ke sana Mas Aca. Harus dong. Harus Gini loh, Mbak Mas. kesana. Jadi kan kenapa namanya Renjana Cita Srikandi kayaknya berat banget gitu ya. Iya, pertama loh, pas gue baca, ini berat banget. Gitu ya, kan. Penasaran, apa sih Sebenarnya sebenarnya? kan kita kan satu pengen, kan anak-anak muda sekarang jadi sekarang kan senang banget ya bahasa-bahasa senja gitu kan. Kan semua orang kayaknya menambahkan anak Renjana ya. Karena Renjana kan adalah kekuatan hati, kekuatan hati. Kalau Cita itu sebenarnya cita-cita lah, harapan. Srikandi ini sebenarnya personifikasi perempuan Indonesia. Nah, jadi kita pengen end up-nya itu bahwa perempuan ini tetap mempunyai kekuatan hati untuk menggapai cita-citanya sebagai perempuan Indonesia. Nah, tadi ini udah cerita Karsa, Kriya sama Karya. Sebenarnya kalau Karsa itu kita pengen perempuan-perempuan yang hadir itu bisa diberikan motivasi begitu dari talk show dan sebagainya. Kalau Kriya itu nggak berarti termotivasi, tapi dibekali langsung di acara itu. Dan kalau yang Karya, karena sudah ada perempuan-perempuan yang sudah membuat karya, pengennya peserta nanti yang datang ke sana juga ini bisa terinspirasi. Jadi lengkaplah, termotivasi, terbekali, terinspirasi. Dalam satu payung yang namanya literasi. Iya. Wah, keren. Tadi sempat menyinggung mengenai komunitas ya. Ya, tentunya pasti akan banyak di sana. Termasuk ini Mas Aca, komunitas Harian Kompas juga akan main ke sana. Ditunggu tuh. Akan bagian dari kegiatan ini. Tapi kalau boleh tahu ada komunitas-komunitas apa lagi yang kemungkinan akan terlibat di acara ini? Jadi komunitas itu banyak lah ya, komunitas pembekalan, udah pasti yang tadi painting, lalu juga komunitas untuk sustainability lingkungan juga kita hadirkan di sana. Terus komunitas untuk lingkungan juga ada. Jadi kita punya namanya tempat begitu ya, atau area namanya kita sebut itu Mother Earth, Ibu Pertiwi lah. Jadi ada suatu taman yang kita dedikasikan, itu bentuknya seperti bumi, karena bumi kan dipandang jenis kelaminnya perempuan ya Mbak? Iya gitu kan. Namanya Mother. Iya, namanya Mother. Nanti di sana nanti kita bisa memindai satu QR di mana orang yang datang tuh pengunjung bisa langsung mendedikasikan nilai tertentu yang akan dirubah menjadi satu pohon yang akan ditanam. Nah, itu di satu daerah yang memang nanti kita sedang kerjasama begitu ya. Terus komunitas berkain. Jadi perempuan-perempuan yang pengen belajar, kayaknya udah lupa caranya berkain, tahunya cuma ibunya, neneknya. Nanti sana kita akan ajarin dan itu free untuk bisa bagaimana menggunakan kain-kain Indonesia. Terus komunitas ya tadi dari Kompas juga akan hadir di sana, dan komunitas-komunitas lain yang tentunya dari kesehatan, untuk kanker payudara dan sebagainya juga akan ada hadir juga di sana gitu, ya. Betul. Seru ya, seru banget. Seru, makanya tidak harus datang. Harus datang dong. Cowok juga boleh datang. Boleh banget. Ini terbuka untuk umum kan? Atau terbuka untuk umum. Terbuka untuk umum, terus ada apa namanya? Berarti ada jadwalnya, sesi-sesi. Kalau informasi lebih jauh, kalau misalnya dari sahabat Kompas pengen tahu tuh bisa kemana? Bisa langsung saja visit Instagram @renjana_cita_srikandi. Langsung follow, ya kan? Atau langsung di situ informasinya banyak. Di www.renjana-cita-srikandi.com. Di site-nya ya. Di sana tuh justru kita akan ada setelah ini. Jadi gerakan ini nggak berhenti di sini Mas. Jadi selama 10 bulan ke depan atau selamanya kita pengen ya, itu kita akan berikan yang tergabung dalam website kita, portal kita ini, kita akan berikan kelas-kelas free untuk pemberdayaan perempuan gitu. Jadi sustainability juga ya programnya. Betul, nggak berhenti di offline aja, tapi ke depan terus. Dan kita juga ada wacana 10 bulan ke depan, selain memang kita akan ada kelas yang free untuk online, ya, kelas-kelas itu, dan nanti kita akan kunjungi justru nanti pembicara-pembicara ini yang akan hadir di daerah di seluruh Indonesia gitu, untuk langsung bertemu dengan komunitas-komunitas perempuan di Indonesia. Oh iya. Ini kan artinya kan acaranya offline di sini ya. Di sini, nah, di Jakarta. Ada kemungkinan kalau yang di luar-luar pengen tahu gitu?
Ya, jadi outputnya tuh nanti kami akan beberapa tayangan kami akan kami sebarluaskan lewat kanal YouTube kami, begitu itu yang pertama. Terus yang kedua itu tadi Mas, nanti 10 bulan ke depan kita akan berikan secara percuma-cuma untuk kelas online free, dan 2 bulan itu setiap 2 bulannya kami akan mengunjungi daerah-daerah tertentu begitu yang akan diberikan pembekalan. Gitu. Ini kegiatan yang inspiring, kegiatan yang actionnya langsung ya. Iya. Jadi tadi sampai sampai ada ruang Mother Earth tadi ya. Yes. Nah, ini kan seru banget ya Mbak Indah, Mas Adri. Yeah. Tapi sebenarnya dari Mas Adri sama Mbak Indah sendiri punya harapan apa sih sama kegiatan ini? Karena lumayan banyak loh ini itemnya gitu dari 3 pilar tadi. Monggo. Kita dulu. Adri dulu boleh? Nggak boleh. Kalau saya sih Mbak, saya tuh selalu menilai ya dari saya tuh ngerasa bahwa apa yang saya lakukan itu end game-nya, aim-nya tuh goals-nya nggak cuma melulu bagaimana pencapaian karir gitu ya. Tapi saya merasa bahwa bagaimana fungsi gitu ya. Peran serta saya itu apa sih gitu loh. Nah, itu kan sesuatu hal yang saya rasa kalau secara personal saya tuh sangat penting gitu loh. Jadi buat saya tuh bagaimana gerakan ini punya impact langsung buat perempuan-perempuan Indonesia begitu. Itu menurut saya tuh hal yang penting banget buat saya gitu. Jadi apakah ini bisa terdeliver dengan baik, itu yang kami jaga. Karena kita nggak mau ini cuma kayak pagelaran perayaan saja tanpa ada kesan, tapi justru buat saya tuh long termnya adalah saya menemukan secara personal ya manfaat saya tuh apa gitu ya. Dan secara perusahaan tuh juga punya peran serta apa gitu dalam kehidupan ini. Ini kadang-kadang klise sih Mbak, cuman ya emang gitu yang saya rasakan begitu loh. Sesuai banget ya sama menjadi apa saya jadi karyawan Kompas aja nih. boleh. Biar lebih bermakna ya Mas. Iya, ada makna, kita tuh kan punya makna, harus punya makna ya Mbak. Karena apalagi sih yang dicari? Apalagi sih? Kayaknya udah tinggal aktualisasi diri. Iya. Aduh. Kalau Indah gimana nih? Cita-cita yang sangat mulia ya. Sama, saya kurang lebih juga ingin memberikan impact yang baik untuk kedepannya, khususnya untuk perempuan-perempuan Indonesia, dan ingin menjadikan event festival Akbar ini menjadi wadah untuk perempuan-perempuan Indonesia tuh saling menemukan bakatnya masing-masing, saling mendukung, saling memberikan inspirasi juga, ya terus memotivasi antara sesama perempuan ya. Makanya kan sesuai dengan tagline kita, energizing you, elevating each other. Jadi di sini yuk kita sama-sama sesama perempuan, yuk kita sama-sama saling memotivasi, sama-sama maju bareng-bareng menggapai cita-cita bersama. Makanya saya pengennya acara ini tuh terus for a long term ya, impact-nya itu aja sih. Semoga ya. Ya, emang diharapkan jadi satu movement nantinya. Iya. Kita lihat tahun depan kita ada interview lagi ya di sini. Iya. Kalau ada di sini lagi berarti Siap, kan kita culik ya. pasti panjang. Berarti panjang, amin. Harus dong, harus. Harus. Ini menariknya benar-benar ya, dari entertainment menjadi entrepreneur, roller coasternya lumayan luar biasa sih ya. Belum eksekusinya, belum memikirkan konsepnya, belum pasti ketemu para brand juga yang pasti akan banyak terlibat. Iya, betul. Aduh, luar biasa. Betul. Okay. Tapi serunya adalah kalau di brand ini kita ngobrolnya bukan masalah nominal Mbak di awalnya. Oke, ya, apa tuh? Selalu ngomongin inline ya gitu loh. Oke, jadi value-nya apa? Iya. Sesuai nggak? Ya, itu dia. Jadi lebih bermakna ya kalau itu nanti ngikutin ya yang lain-lainnya ya. Yang penting maknanya dulu ya. Gimana Mas Aca? Kayaknya tahun depan kita berharap mereka tetap hadir lagi. Iya dong. Amin. Kita diberikan kesehatan ya kan, terus sampai bisa mengaktualisasi lah program-program ini juga gitu. Siap. Kita harus datang ya. Bersama komunitas Kompas juga di acaranya Rencana Cita Sri Kandi 17 sampai 19 Mei 2024 di Pulau 1 dan The Dome Senayan Park dari jam 10 pagi sampai 10 malam. Kita ketemu seru lah ya. Seru lah. Ada hiburannya juga, ada belajarnya juga, semua jadi satu di situ. Dan cowok juga boleh datang. Oh iya, itu banyak pertanyaan tuh. Sahabat Kompas bukan hanya yang cewek tapi cowok juga boleh hadir ya. Boleh dong. Oke. Boleh banget. Oke Mbak Terence ini ya seru banget, tapi kita punya durasi ya. Jadi bisa ditambah ya? Mungkin
Ya. Kayaknya masih Next banyak time kayaknya Next time kita ajak lagi deh. perlu ada episode selanjutnya Iya, nantinya pasti ya, kita nantikan ya. Oke. Karena karyanya mereka kan banyak ya, jadi Ya. banyak hal yang bisa kita ajak ke sini untuk berbagi buat sahabat Kompas. Pastinya cerita-cerita atau hal-hal yang menarik, menginspirasi dan memberi makna. Impact itu penting kan ya? Betul. Oke. Penting. Setuju? Oke, terima kasih banget Sama-sama. ini Mas Adri, Sama-sama. Mbak Indah sudah meluangkan waktu hadir di sini Terima berbagi kasih, informasi Mas ya. Aca. Kita percaya ini juga bermanfaat ya nanti buat para sahabat Kompas boleh hadir di acaranya. Tadi juga informasinya juga bisa di ini ya, yang pengen tahu lebih lanjut ya di IG-nya, di ada di sini. Jangan nyusahin editor, sini aja nih. Ayo sini aja. Di sini. Oke, Mbak Teran. Di sini. Di semuanya ada di sini akan hadir di sana. Iya. Makin bingung Kan kadang-kadang. rencana Cita Sri Kandi ya itu. Ya sahabat Kompas, terima kasih. Pastinya Harian Kompas akan banyak kehadiran tamu-tamu yang luar biasa di episode-episode berikutnya. Saya Terence Palar. Dengan saya Mahansa Sinulinga dan para tamu kita yang luar biasa, Mas Terima Adri, kasih. Mbak Thank Indah. you. Terima kasih, sampai berjumpa di dalam acara obrolan berikut-berikutnya. Bye-bye. Sampai jumpa. Bye.